Dan ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah, di situ justru makin saya baca, itu masuk ke juz 27, saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah, tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa, itu yang paling menarik perhatian saya, karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Di video kali ini, saya ingin kembali meluruskan seorang mualaf yang katanya adalah seorang dokter gigi, yaitu Karissa. Nah, seperti apa videonya? Mari kita perhatikan cuplikan videonya terlebih dahulu, nanti saya akan menanggapi bagian per bagian. Mari kita lihat cuplikan videonya. Di rumah itu berhubung keluarga saya kan dari non-muslim dan belajar teologi, itu buku Islamologi banyak. Oh gitu. Iya, dari suami saya, dari mertua saya itu banyak. Tapi seapatis atau mungkin seyakin itu saya dengan agama saya, jadi saya nggak pernah sentuh, apalagi Quran ya, nggak pernah saya buka gitu kan. Jadi waktu itu saat itu benar-benar hal yang baru. Saya juga baca salah, bukanya dari depan, bukan dari belakang. Tapi itu Masya Allah ya, di situ saya menyadari yang saya buka jadi pertama surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu saya pikir itu bukan kebetulan ya, Allah taruh Al-Ikhlas itu di nomor 112 di pojok kiri atas. Itu setiap orang yang bukan dari muslim pasti mungkin bukanya itu duluan. Coba Al-Ikhlas itu ada di tengah atau mungkin ada di 2/3, 1/3. Mungkin nggak kebaca ya. Iya, tapi itu yang pertama kali kebaca itu dari kan. depan ya. Salah, ternyata salah gitu kan. Oh, udah 112 gitu kan. Oh, ternyata dari depan gitu ya. Dan ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah, di situ justru makin saya baca, itu masuk ke juz 27, saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah, tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa, itu yang paling menarik perhatian saya, karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu. Dan Masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus Nabi Isa seperti demikian menjawabnya kira-kira lah ya. Itu apa namanya, Maha Suci Engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu ya. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan. Dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya gitu. Dan memang itu apa ya, kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikan videonya. Nah, di sini lagi kita bisa melihat ketidakpahamannya terkait dengan ajaran kekristenan. Di sana ia menyampaikan bahwa ia mengenal yang namanya Isa, dan ia samakan dengan Yesus yang katanya ia kenal di agamanya sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya juga apa yang disampaikan terkait dengan Isa di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab, yaitu Yesus, itu jauh berbeda. Saya juga pernah membahas bagian ini. Saya tidak perlu jelaskan lagi di bagian video ini. Mari kita lihat bersama-sama video di mana saya membahas bagian ini. Yesus bukan Isa dalam Al-Quran. Banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus sama dengan Isa yang ditulis dalam Al-Quran. Tentu pandangan ini keliru sebenarnya. Sebab pada kenyataannya jelas tidak sama. Sekali lagi saya katakan tidak sama. Mari kita lihat perbedaan yang mendasar antara Yesus dan Isa. Yang pertama,
Alkitab mencatat di dalam Lukas 2 ayat 11-12 berbunyi demikian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sedangkan Al-Quran mencatat tidak demikian. Isa lahir di bawah pohon korma. Ini perbedaan yang pertama, yaitu Yesus dibungkus dengan lampin, dan juga kalau di dalam Al-Quran itu lahirnya di bawah pohon kurma. Yang kedua, perbedaannya adalah Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah anak Maria, saudara Elisabet. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa adalah anak dari Maryam, saudaranya Harun. Nah, ini perbedaannya juga teman-teman. Perhatikan dengan baik. Yang ketiga, Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa hanya seorang nabi. Nah, ini juga perbedaan yang sangat mendasar. Bahwa konsep ini juga sangat berbeda. Bahwa kalau Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan hanya nabi. Nah, ini perbedaan, dan Al-Quran mengatakan bahwa Isa itu hanya seorang nabi saja. Jadi jelas ini perbedaan juga. Yang keempat, Alkitab mencatat bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai juru selamat. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa tidak disalib, sebab Isa diangkat oleh Allah naik ke surga. Malah dikaitkan dengan Yudas yang mati diserupakan wajahnya dengan Isa. Kalau kita tahu bersama, kan Yudas mati bunuh diri. Jadi sebenarnya bagian ini juga jelas. Mana yang mau dipercaya, mana yang tidak sebenarnya. Perbedaan yang berikutnya, yang kelima adalah Alkitab mencatat Yesus merupakan juru selamat atau Mesias. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa bukan seorang juru selamat. Perbedaan yang keenam, Alkitab mencatat bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Sedangkan Al-Quran mencatat Isa tidak mati, melainkan diangkat oleh Allah. Sebenarnya masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada antara Yesus dan Isa. Tapi saya hanya menyebarkan perbedaan yang sangat mencolok antara Yesus dan Isa saja. Dari perbedaan yang ada antara Yesus dan Isa menyimpulkan bahwa Yesus dan Isa merupakan dua pribadi yang berbeda. Semoga Anda yang mendengar video ini dan menyaksikan video ini dan melihat dan mendengar penjelasan yang ada, Anda mengerti bahwa Yesus dan Isa itu bukan pribadi yang sama. Maka dari itu, dari bagian ini kita belajar bersama bahwa Yesus dan Isa benar-benar berbeda pada kenyataannya. Jadi, stop menyamakan antara Yesus dan Isa. Jadi teman-teman, dapat saya simpulkan, dokter Karissa ini atau dokter gigi ini mualaf sebenarnya karena apa? Menunjukkan bahwa ia tidak paham dengan ajaran kekristenan. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman di luar sana, orang-orang percaya yang hari ini menonton video ini, Anda terus pelajari Alkitab, baca Alkitab, terus dalami sehingga imanmu tetap kuat di dalam badai apapun, persoalan apapun di dalam kehidupanmu. Sehingga apa? Kamu bertumbuh mengenal Tuhan Yesus itu baik dalam kehidupanmu. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.